Oke, hai semuanya. Aku Mauli dan ini Nisa. Kita mau mengadakan screencast tentang Indonesia Plastic Free Competition. Di sini udah ada Kakak Ihsan yang sebagai partisipan Indonesia Plastic Free Competition. Nah, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu dengan Kak Ihsan. Kepada Kak Ihsan, dipersilahkan untuk perkenalan diri. Oke Kak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dengan senang hati dan mengucapkan terima kasih banyak. Saya Jo Ihsan, biasanya memang dipanggil Jo kalau di sini ya, Jo Ihsan. Kebetulan tinggalnya di Sulawesi Barat, Mamuju, dan bekerja di sini. Kesehariannya sebagai konselor di rumah sakit khusus untuk pasien pengidap HIV/AIDS. Juga volunteering di bidang environment sejak tahun 2015. Untuk saat ini kesibukannya selain kerja aktif di bidang kedutaan pemuda, terus juga bekerja sama dengan NGO dan juga berbagai lembaga-lembaga swasta yang lain, tentunya lebih ke kemanusiaan dan lingkungan hidup. Jadi ya itu sekilas tentang profil dari Jo Ihsan. Oke, makasih perkenalannya Kak Ihsan. Kalau kita boleh tahu, kenapa sih kakak tertarik untuk ikut Lomba Indonesia Plastic Free ini? Ketertarikannya Kak ya? Sebenarnya ikut berpartisipasi ini sepertinya lebih ke experience juga untuk menambah pengalaman. Tentunya saya nggak kenal Mbak Anissa atau Kak Mauli kalau saya nggak ikut berpartisipasi. Itu yang pertama, itu memperbanyak relasi. Terus kedua, memang jiwa kompetisinya itu udah terbentuk sejak SMP. Jadi kalau ada kompetisi yang memang dirasa itu punya impact yang baik ke depan, ya kenapa tidak, walaupun hanya mungkin sebatas partisipan atau mungkin sebatas seperti apa di situ, apakah sebatas partisipan atau peserta biasa. Masalah juara atau tidak itu bukan tujuan utama kalau saya untuk ikut berpartisipasi. Saya anggap itu semua apa yang saya pilih dan apa yang saya ikut itu punya nilai plus, dan tentunya banyak kok termasuk peserta yang lain kita kenalan di IG, terus bertukar informasi, terus nilai-nilai plus yang lain juga tidak terduga seperti seperti ini ada yang dari Lampung, ternyata aku juga pernah di Lampung gitu, hal-hal yang seperti itu yang kita nggak duga gitu Mbak. Oh ya, kan di Indonesia Plastic Free itu ada 2 kompetisi. Nah, Kak Ihsan ini ikut short video ya Kak ya? Nah, bagaimana sih proses pembuatan video dari mulai ide sampai akhirnya jadi sebuah video oleh Kak Ihsan ini? Sebenarnya Kak, videonya tuh agak panjang ya, tapi karena dibatasi oleh durasi harus maksimal di bawah 2 menit ya kalau nggak salah. Sesuai dengan durasi seperti kayak di TikTok, platform TikTok. Saya rasa sebenarnya nggak maksimal karena banyak kegiatan atau poin-poin penting yang mau disampaikan di situ. Cuman saya perkecil mungkin dan edit berulang kali di mana celahnya yang bisa saya sampaikan. Yang jelas ada beberapa info yang bisa saya sampaikan walaupun itu nggak maksimal. Saya berharap audiens atau setiap orang yang melihatnya merasa ada hal-hal positif yang bisa didapat gitu. Jujur kalau prosesnya, proses editnya apa itu nggak jauh beda dengan editor-editor lain atau konten-konten kreator yang lain. Saya juga merasa editnya nggak sebegitu bagus dengan yang lain karena masih proses belajar juga. Karena kita juga bukan editor pro, masih belajar lah tentunya. Dan yang saya tekankan di situ adalah pesannya aja gitu, termasuk bagaimana kita mendeklarasikan dan menerapkan dalam kehidupan kita terkait dengan plastik free dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari diri sendiri dulu, terus karena begini ya, ini bukan teori aja, tapi memang harus dibuktikan dari diri. Artinya kenapa saya masukkan di dalam materi itu, seperti saya interview salah satu volunteer dan juga salah satu pengunjung di tempat itu, karena ini penting banget gitu, bukan hanya sebatas wacana atau hanya basa-basi, tapi memang harus membentuk karakter sejak dini. Karena kita itu masa bodoh banget sekarang, masalah sampah itu kan urusan pemerintah kata mereka, tapi impact-nya ternyata untuk kita juga pada saat banjir, air rob,
terus belum lagi kita makan ikan yang ditelan yang dikonsumsi oleh, termasuk kayak mikropartikel yang dimakan ikan, terus kita beli di pasar, kita nggak tahu asal usulnya. Aku setuju banget sih sama statement dari Kak Ifsan tentang itu. Terus mengenai proses pembuatan video juga Kak, itu selama proses apakah ada kendala yang Kakak hadapin dan gimana cara mengatasinya? Kalau kendala lancar-lancar aja Mbak, cuman lebih ke ini aja, kepercayaan diri, karena kita kan harus di depan umum dan kita juga bagaimana ya, akan ketemu banyak orang, terus menginterview itu salah satu, sebenarnya banyak yang saya interview waktu itu, cuman satu yang saya tampilkan itu memang yang kurasa ini yang pas nih untuk ditampilkan. Oh iya, kakak kan tadi ikut lombanya di Xdemia ya kak ya. Nah, setelah kakak makai Xdemia, terus setelah masuk menjadi punya akun baru, terus juga upload videonya. Menurut kakak Xdemia itu bagaimana sih kak? Masalah platformnya ya? Ya. Jujur sih itu Xdemia belum terlalu familiar di kalangan kita. Terus mungkin juga, dan ternyata saya pelajari ini bagian dari project Belanda atau bagaimana ya, punya platform dari Belanda ya? Iya. Iya betul Kak. Ya, nah betul, kalau saya lihat sih manfaatnya bagus sih terkait masalah penyimpanan file, karena banyak pilihan. Kita juga bisa mempublish karya kita, baik itu karya tulis maupun juga berbentuk video dan juga MP3 kalau saya perhatikan. Dan itu menghemat kuota penyimpanan Google Drive atau storage handphone ya. Nah, itu yang saya lihat sih. Cuman maaf, ada satu kendala untuk jaringan sih, karena harus pada saat mengupload, termasuk mengupload video kemarin, harus dalam jaringannya stabil. Mungkin ada standar jaringan yang memang harus dipenuhi gitu. Itu aja kendalanya, masalah penguploadan. Tapi saya rasa itu keren banget sih, karena selain gratis juga ya, nggak berbayar loh. Dan kita bisa buat beberapa akun sih, karena ada teman saya suruh buat juga untuk nge-pot saya kemarin. Katanya gampang sih, nggak sulit banget gitu. Cuman untuk mengupload file aja yang agak kendala gitu. Terima kasih ya Kak Ifsan untuk masukan dan pendapatnya tentang Xdemia. Ya. Tadi juga Kak Ifsan kan sempat nyebutin ya kalau Kak Ifsan itu tertarik tentang lingkungan dan juga sempat volunteering. Itu kapan ya Kak awal mula ketertarikan itu, dan kenapa akhirnya Kakak memutuskan aku mau coba jadi volunteer? Jujur sih kalau pencinta alam awalnya memang dari mahasiswa. Sejak pertama kali kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, dulu tergabung di Mapala selama 1 tahun. Setelah lulus di situ saya juga lanjut S1-nya di Universitas Bandar Lampung. Waktu itu ada namanya program Sahabat Pulau Lampung. Di situ saya pernah ikut selama 1 semester. Itu awal mula kecintaan saya tentang lingkungan. Lingkungan dalam artian luas ya. Selain kita volunteer untuk kemanusiaan di sana, kita juga mempedulikan masalah kebersihan di lingkungan dan mengajarkan anak-anak di sekitar bagaimana sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Tetapi di situ belum tahu sih masalah jenis sampah itu seperti apa sih, belum terlalu paham banget masalah mana sih sampah organik dan organik. Cuma taunya pokoknya bersih gitu. Itu awal mulanya. Nah, terus tingkat cerita dari awal itu sempat terputus sih karena kerja juga, terus karena fokus di berbagai kegiatan juga. Tetapi basically untuk cinta lingkungannya itu berlanjut pada saat saya sudah di Mamuju, Sulawesi Barat, yaitu tergabung sebagai volunteer tetap di Trust Hero yang memang NGO yang bergerak di bidang persampahan juga, di bidang cinta kebersihan. Gitu Kak. Oh iya Kak, selama mengikuti lomba ini Kakak ada pesan-pesan nggak untuk para peserta lombanya? Maaf, pesan dan kesannya?
Iya, pesan-pesan untuk para peserta. Kalau oke. Kalau kesannya saya kenal beberapa teman dari peserta lomba dan kurasa juga mereka welcome, tukaran IG, saling follow memfollow dan kadang chat juga termasuk kemarin nanyain, Kak itu kapan pengumumannya gitu. Bila saya nggak tahu deh karena kita bukan panitia, ikuti aja alurnya kan. Terus itu kesan pertama. Terus kedua, saya baru tahu gitu ternyata ada platform yang seperti ini yang memang agak efisien dan mempermudah untuk penyimpanan file begitu. Jadi saya berusaha ke depan untuk menyimpan file data saya juga di sana. Dan saya mau tanya, Kak, ini aman kan ya untuk penyimpanan data ya? Maksudnya untuk privasi datanya? Aman, Kak. Aman ya? Sudah standar Eropa. Oh, keren loh. Nah itu manfaat kesan dari manfaat yang saya dapatkan. Kalau pesannya sih nggak begitu banyak ya, cuma satu untuk anak muda, jangan cuma sebatas wacana masalah lingkungan. Jangan cuma sebatas ikut lomba dapat hadiah selesai. Tidak, itu nggak selesai sih kalau cuma dapat gelar, walaupun mungkin dapat duitnya udah selesai proyeknya. Enggak. Menurut aku kesadaran itu harus ditanamkan, apalagi yang memang cinta terhadap lingkungan, karena itu efeknya akan ke kita juga di mana kita tinggal, termasuk banjir bandang, banjir segala macam di sini tuh kayak bagaimana ya? Minimal kita sebagai role model untuk di dalam lingkup keluarga dulu deh, masalah kebersihan lingkungan. Dan seperti juga salah satunya adalah jangan menebang pohon sih, kalau memang itu nggak layak ditebang sih menurut aku. Apalagi kalau daerah aku itu daerah pegunungan sebagian, jadi kapan lahan itu dibuka akan terjadi longsor gitu. Jadi itu berapa yang harus kita tekankan ke teman-teman, bukan sekedar ikut lomba, dapat gelar, dapat sertifikat, diupload di sosmed terus bangga. Tidak, menurut aku tidak cukup sampai di situ. Itu aja Kak ya pesannya. Ya Kak, bagus banget Kak. Keren banget Kak. Oke Kak, terima kasih Kak sudah bergabung di Indonesia Plastic Free Competition dan juga sudah sempat buat screencast bareng kita. Sampai jumpa lagi di XDM ya Kak.